Jadi persiapan kelahiran bayi itu ya, ada anjuran untuk membaca doa, bahkan ada bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ini Pak ya, kita baca kitabnya Imam Nawawi, judulnya Kitab Al-Adhkar. Ya, Imam Nawawi itu kitabnya banyak ya. Ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in Nawawi, ada Al-Majmu'. Nah ini ada kitab namanya Al-Adhkar ya. Kita baca ya. Kelihatan gak itu Arabnya? Kelihatan ya. Warawaina. Jadi kata Imam Nawawi Pak, kami telah meriwayatkan sebuah hadis, kata beliau. Warawaina itu kami meriwayatkan. Fi kitabi Ibni Sunni, dalam kitab Imam Ibnu Sunni. Nah ini barangkali diantara kita baru dengar nih nama Imam Ibnu Sunni itu siapa. Dicatat ya. Kalau nggak dicatat ya udah dihafalin lah. Ini hafalannya kuat semua insya Allah. Ibnu Sunni itu ulama ahli hadis Pak. Beliau muridnya Imam Nasai. Kan kita kenal ada ulama hadis yang terkenal ada berapa? Yang terkenal ada 6. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Itu terakhir kan Imam Nasai itu. 6 kitab hadis yang terkenal itu. Imam Nasai Pak punya murid ahli hadis juga. Namanya ini Imam Ibnu Sunni. Beliau ahli hadis, punya kitab hadis juga. Cuma enggak begitu masyhur mungkin ya di telinga kita. Nah, nama kitabnya itu Amalul Yaumi wal Lailah, kitabnya Imam Ibnu Sunni. Jadi ada hadis dinukil sama Imam Nawawi dari kitabnya Imam Ibnu Sunni. Apa bunyinya? An Fatimata. Nah, ini bacanya Fatimata ya. Nah, ini kalau santri an itu harusnya kan dibaca kasroh ya, jer gitu. Tapi karena ini isim ghairu munsharif, jernya itu diganti dengan fathah. Hati-hati kalau baca kitab ya. Tidak semuanya ada an itu an Fatimatin gitu, enggak. Ini ada nama-nama khusus yang tidak bisa menerima tanwin. Seperti an Abi Hurairata gitu ya. Dan seterusnya. Kalau ini bacanya an Fatimata. Dari Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Siapa Pak Fatimah ini? Hah? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Rasulullah yang nanti dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Kata Fatimah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dana wiladuha. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah itu mau dekat melahirkan siapa ini kira-kira? Hasan Husain. Jadi hamil tua mungkin ya. Lama dana wiladuha itu ketika sudah mendekati mau lahiran. Tiba-tiba Nabi itu memerintahkan amara Ummu Salamah wa Zainab binti Jahash. Dipanggil itu Ummu Salamah sama siapa? Zainab binti Jahash ya, dipanggil dua orang ini. Satu Ummu Salamah, yang satu lagi Zainab. Dipanggil. Disuruh apa? Disuruh an ya'tiya fayaqra indaha. Disuruh datang untuk membaca di sisinya Fatimah. Yang mungkin Fatimah lagi mules-mulesnya gitu Pak ya, mau lahiran lah gitu ya. Disuruh baca apa? Satu, catat nih ayat kursi Pak. Nah ini nanti kalau nggak tahu nih jamaah istrinya masih mau lahiran lagi nggak ini? Mumpung ini pandemi Pak ya, katanya banyak yang positif istrinya ya. Ya. Ya, atau yang nggak harus istrinya, barangkali ilmu ini nanti disampaikan ke menantunya, anaknya kan bisa, yang nggak harus istrinya gitu ya. Jadi satu Pak, kesunahannya baca apa? Ayat kursi. Setelah itu apa? Wasurat Al-A'raf. Surat Al-A'raf juz berapa ini ya? Juz 8. Itu ayatnya 54. Nah nanti coba dibuka ya. Surat Al-A'raf ayat 54 itu apa bunyinya? Ada yang pernah buka? Surah Al-A'raf. Kalau nggak salah innallaha
Innallahal khalaqas samawati wal ardi dan seterusnya. Innallahal khalaqas samawati wal ardi. Dicatat saja ya. Surah apa? Al-A'raf juz 8 halaman bukan halaman ya, ayatnya 54. Itu dibaca. Jadi selain ayat kursi, terus kemudian surat Al-A'raf khusus ayat 54. Dicek. Udah ketemu? Ada? Apa bunyinya? Coba dibaca. Innallah kan ya? Awalnya innallah ya. Masya Allah. Ya. Inna rabbakumullah. Ya. 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 Musakhkharatim bi amri. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Nah itu Pak dicatat ya. Nanti dihafalin terus dibacakan ke orang yang mau lahiran. Jadi setelah baca ayat kursi baca ayat itu ya. Al-A'raf ayat berapa? 54. Terakhir wa yu'awwidhaha bil mu'awwidatain. Terus disuruh membaca mu'awwidatain. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Ya, ini Nabi Pak yang memerintahkan. Kayak kok kita mungkin baru dengar ya, atau mungkin sebagian jamaah sudah tahu ya, mungkin ya, barangkali di antara kita udah tahu. Tapi kebanyakan mungkin baru tahu tentang ilmu ini. Ternyata ada sunnahnya ya. Orang yang mau lahiran itu disuruh baca ini. Supaya apa? Ya tawasulan biar lahirannya itu lancar Pak. Biar lancar, berkah, normal dan seterusnya. Ya, ini sunnah Nabi yang diajarkan kepada siapa tadi? Ummu Salamah dan Zainab ketika Fatimah hendak melahirkan. Jadi apa saja coba dihafalin? 1 ayat kursi, 2 surat Al-A'raf ayat 54, nanti dicari sendiri. 3 Al-Falaq dan An-Nas mu'awwidatain. Nah, itu kesunahan ketika mau lahiran dibaca gitu ya. Ya. Saya juga baru tahu nih jamaah. Iya. Anak saya pertama lahiran itu saya belum tahu ilmu ini, Ya alhamdulillah ada hikmahnya kita ngaji tiap malam ini Pak. Saya juga belajar, Anda juga belajar sebetulnya. Ya saya baca terus, baca kitab, oh ternyata nemu informasi baru. Yang mudah-mudahan nanti bisa saya praktekkan anak kedua saya nanti. Mohon doanya. Istri saya udah 8 bulan. Amin. Mudah-mudahan lancar ya Pak Ji. Amin. Nah, kemudian di kitab yang lain nama kitabnya I'anatut Thalibin. Ini kitab terkenal sekali kalau di dunia pesantren. Pengarangnya namanya Imam Ad-Dimyati atau Syekh Ad-Dimyati. I'anatut Thalibin, penjelasan kitab Fathul Mu'in. Jadi Pak kalau di pesantren itu ngajinya itu runtutnya itu biasanya ya Fathul Mu'in, nanti ke atas lagi I'anatut Thalibin. Jadi kalau santri kok sudah ngaji I'anatut Thalibin, itu levelnya udah mahasiswa lah gitu, udah tinggi banget gitu. Karena biasanya diawali dengan Fathul Mu'in dulu yang matannya itu ya. Bahkan itu sebetulnya syarah Fathul Mu'in itu, syarah kitab Qurratul Ain itu ya. Disarah sendiri terus dijelaskan lagi oleh Imam Ad-Dimyati jadi kitab I'anatut Thalibin. Kita baca ini. Ternyata dalam kitab fikih I'anatut Thalibin disebutkan wa yusannu al-iktsaru min du'ail qurab. Disunnahkan memperbanyak baca doa untuk kesulitan ketika masa-masa kesulitan. Maksudnya tadi melahirkan itu kan susah dan seterusnya. Apa doanya? Nah ini Pak dicatat. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Titik. Itu yang saya kasih warna merah itu anjurannya itu dibaca juga. Ya. Terus apalagi? Dan disunahkan wa yusannu aidon, dan juga disunahkan al-iktsaru min du'ai Yunus Nabiullah salam, yaitu untuk membaca doanya Nabi Yunus. Ini doanya Nabi Yunus saat kapan Pak? Dalam perut
ikan. Ya, dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam itu seandainya nggak baca doa ini, Pak, kata Allah SWT dalam ayat Quran itu, dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Seandainya nggak baca ini, berarti Pak, kalimat ini luar biasa, jangan disepelekan. Doanya siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dibaca saat mau melahirkan juga. Ya, disuruh banyak-banyak malahan. Gitu. Guru-guru kita kan sering itu membaca ini, atau pujian-pujian di musola, di masjid itu biasanya baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Itu kita baca saat istri kita atau ada orang yang mau lahiran. Jadi ada berapa nih anjurannya tadi? Dari Nabi aja tadi udah berapa? Ayat kursi, surat Al-A'raf ayat 54, Al-Falaq, An-Nas 4 lah ya, taruhlah ya. Terus ini 5 pertama, terus yang bawahnya 6 lah. Anggaplah 6 ya, udah 6 ini. Doa saat melahirkan. Nah, satu lagi, Pak. Kemarin waktu istri saya lahiran anak pertama itu, bapak mertua saya, Kiai Haji Fatur Rahman ya, bapak mertua, beliau dapat pesan dari gurunya. Ya, orang Sunda lah, kiai. Tapi kalau orang Sunda itu kiai itu ajengan ya, ajengan ya. Kata kiai tersebut, kata ajengan tersebut, nanti ini bacakan kepada anakmu, maksudnya istri saya itu, insya Allah lahirannya lancar. Waktu itu saya nggak tahu, Pak, ini bacaan ini dari mana. Setahu saya pokoknya itu bacaan dari ajengan itulah itu. Ya kita manut saja, manut itu ya samina wa atona lah. Disuruh baca itu ya kita baca. Bacaannya apa? Ini ukhruj ayyuhal walad min batnin doikotin ila saati hadhihi dunya, sampai bawah itu ya, sampai yang berwarna merah itu. Ternyata ini ada di dalam kitab fikih, Pak. Ya, saya cari-cari itu, ternyata ada. Yaitu di dalam kitab I'anatul Thalibin tadi itu. Jadi ini masih ada lanjutannya dari kitab yang tadi itu. Ya. Makanya kata Imam Ad-Dimyati ini, kalau ada seorang wanita yang susah melahirkan, ya, mungkin apa ya, udah mau disesar gitu, Pak. Mudah-mudahan dengan menulis kalimat ini Allah mudahkan lahirannya. Jadi kata beliau, ini ditulis, Pak, ditulis di kertas atau di wadah gitu ya, apa namanya? Piring bejana ya, fi inain ya. Fi ina itu wadah. Atau kalau nggak wadah ya kertas ditulis, nanti kertasnya taruh di wadah, kasih air gitu. Yang ditulis apa? Ini kalimatnya ini. Ukhruj ayyuhal walad min batnin doikotin ila saati hadhihi dunya. Ukhruj bi qudratillah alladzi ja'alaka fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Terus ada ayat Qur'annya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, sampai akhir surat. Ada yang hafal? La ra'aitahu apa? Khashi'am mutasaddi'a. Itu sampai akhir surat Al-Hasyr. Catat saja dari ayat 21 sampai 24 itu. Mulai dari lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Terus apa? Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Terus sampai bawah itu, sampai lembaran paling bawah itu, sampai akhir surat. Ayat 24 saja itu, ya. 21 sampai 24. Satu lagi ditulis surah Al-Isra juz 15 ini, ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu surah Al-Isra, ditulis juga. Terus, Pak, kata pengarang kitab I'anatul Thalibin, kan udah ditulis ini ya, ditaruh di wadah tadi. Terus disiram air, tsumma yumha bima'in, terus dihapus, maksudnya dihapus itu dikucuri air, Pak. Wa tasrabuhu al-hamil, lalu airnya itu diminumkan ke yang hamil itu, yang sedang mau melahirkan itu, ya.
Wa yurasyu ala wajhiha minhu. Kemudian sebagian airnya itu dipercikkan ke wajahnya, ke wajah ibu yang sedang mau melahirkan itu. Itu insyaallah kata Imam Ad-Dimyati ini, pengarang I'anatul Thalibin, mudah-mudahan normal lahirannya, lancar, brojol kayak pipis gitu lah, gampang gitu. Ya. Dan ini saya amalkan yang ini Pak waktu itu Pak. Waktu itu yang ini saya amalkan. Karena yang pertama tadi yang dari Nabi sama yang kedua ini tadi ya, saya belum tahu waktu itu. Nah, saya mengamalkan yang ketiga ini karena disuruh ajengan tadi itu. Ya, beliau dari Garut ya. Gurunya mertua saya itu. Ternyata ada rujukannya dari kitab Fikih I'anatul Thalibin. Dan alhamdulillah Pak. Ya. Itu mules-mulesnya sore pas adzan Isya itu udah keluar alhamdulillah. Nah, gitu ya. Barangkali nanti bisa kita praktekkan istri-istrinya yang mau lahiran gitu ya. Kalau mau lahiran lagi gitu. Nah, ini baru poin yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Kesunahan selain akikah yang lain, selain akikah, selain doa saat melahirkan, yaitu mengadzani bayi yang baru lahir. Itu sunnah Nabi Pak. Kalau ada yang mengatakan ini bid'ah, itu justru dia menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Lu memangnya ada ustadz yang bilang bid'ah? Ada. Saya itu pernah baca di Facebook ya, atau di WhatsApp, WA, grup-grup WA gitu. Ada itu Pak pendapat yang sampai berani membid'ahkan azan di telinga bayi. Gara-gara mereka menganggap hadisnya itu dhaif begitu. Ternyata Pak, kalau kita lihat di kitab-kitab ulama salaf, hadisnya itu justru sahih. Ini saya ambil dari kitabnya Imam Nawawi. Namanya kitab Al-Majmu'. Beliau bilang begini, kata Imam Nawawi, wa yustahabbu liman wulidalahu waladun. Disunahkan bagi yang punya anak yang baru lahir lah gitu ya. An yu'adzina fi udhunih. Untuk mengadani di mana? Telinga si bayi. Kenapa? Lima ruwa Abu Rafi. Karena ada hadis dari Abu Rafi radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil hasani. Apa itu Pak? Nabi Pak pernah mengadzani udhunil hasani. Telinganya siapa? Hasan radhiyallahu anhu, cucunya Nabi. Hasan Husain itu Pak cucu Nabi yang sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini wajib menghormati keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti, mohon maaf, sebagian kelompok seperti Syiah yang sebagian sahabat dimuliakan, sebagian sahabat lain atau keluarga Nabi yang lain itu direndahkan. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wajib menghormati seluruh sahabat dan juga Ahlul Bait. Apa itu Ahlul Bait? Keluarganya Nabi SAW. Hasan Husain itu termasuk keluarganya Rasulullah, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma beliau mati syahid ya di penggal gitu. Nah, ketika Hasan lahir itu Nabi mengadzani telinganya Hasan radhiyallahu anhu. Hina waladathu Fatimah, ketika dilahirkan oleh Fatimah. Oh, berarti tadi kisahnya masih nyambung yang tadi. Yang tadi disuruh baca ayat kursi, Al-A'raf, Muawwidhatain. Itu pas keluar bayinya Nabi ngadani gitu, mengadani. Hadisnya sahih enggak? Baca saja. Sahihun rawahu Abu Dawud. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud itu ulama hadis nomor berapa? Nomor 4 beliau. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud. Ya. Tirmidzi, Nasa'i nomor 5 dan 6. Hadisnya sahih. Bahkan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, wa Tirmidzi wa ghairihima, dan yang lainnya. Yang kesimpulannya hadisnya sahih Pak, tentang mengadani bayi, gitu aja. Ya, sampaikan ke orang-orang bahwa hadisnya sahih, diamalkan, silahkan diazani bayi yang baru lahir. Qala jama'atun min ashabina. Nah, Imam Nawawi menambahkan ini Pak, ada sekelompok ulama Syafi'iyah, ashabina itu ulama Syafi'iyah, mengatakan begini,
yustahabu an yu'adzina fi udhunihi al-yumna wa yuqimu as-salata fi udhunihi al-yusra. Apa itu maknanya? Ternyata dianjurkan, disunahkan untuk azannya itu di telinga kanan si bayi, untuk iqomah, tahu iqomah ya, qomat, itu di telinga kiri sang bayi. Jadi nggak hanya azan, ada qomatnya juga. Ya lafadznya sama seperti azan atau iqomah saat kita mau sholat, sama. Jadi telinga kanan azan, telinga kiri dikomati. Ya. Habis itu sholat jamaah. Enggak, ya enggak lah. Ya emang perintahnya begitu, suruh mengadzani dan iqomah. Ini kata para ulama Syafi'i. Iya. Loh, untuk yang iqomah ini apa ada dalilnya Pak Ustaz? Kalau adzan kan ada tadi, Nabi mengadzani, tapi Nabi enggak mengkomati kan ya, enggak iqomah gitu. Tapi kenapa ini ulama Syafi'iyah menganjurkan qomat juga? Nah, saya temukan di kitab lain Pak. Imam Nawawi punya kitab selain Al-Majmu', nama kitabnya Al-Adhkar. Ya, apa? Kitab apa? Al-Adhkar. Kata beliau begini, wa qad rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Telah kami riwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya Imam Ibnu Sunni, tadi muridnya Imam Nasai Ibnu Sunni ini. Anil Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Husain cucunya Rasulullah bin Ali radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis riwayat Imam Ibnu Sunni. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man wulidalahu mauludun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurhu ummus sibyan. Barang siapa yang dianugerahi bayi gitu ya, baru lahir gitu ya, diberikan bayi yang baru lahir, kemudian diadzani di telinga kanan, wa aqama fi udhuni al-yusra, dan dikomati di telinga kirinya, lam tadurhu ummus sibyan, maka sang bayi itu tidak akan diganggu oleh ummus sibyan. Apa itu ummus sibyan? Imam Nawawi mengatakan ummus sibyan itu adalah asyayatin, syaiton, setan. Ya, insyaallah, karena gini Pak ya, saya sendiri mengalami bayi itu Pak, kalau masih umur sebulan 2 bulan tuh rewelnya luar biasa, nangis tiap malam, begadang terus ya Pak ya. Ya, pasti bapak-bapak udah tahu lah gitu ya. Jam 1 malam, jam 2 malam nangis terus gitu. Maksudnya kok padahal udah disusuin ibunya, barangkali udah ditimang-timang, tapi nangisnya itu rewel banget Pak gitu. Gembar-gembor gitu ya, owek-oweknya itu. Nah, bisa jadi bayi yang seperti itu Pak, kalau kata guru-guru saya zaman dulu itu di pesantren, bayi itu sebetulnya diganggu oleh makhluk halus, yaitu setan atau jin itu. Begitu. Nah, untuk menghindarinya itu dibacakan beberapa doa, di antaranya tadi adzan atau iqomah itu. Insya Allah kalau diadzani dan iqomai, ini bayi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan setan gitu. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi kesunahnya 2 ini, diadzani telinga kanan, diiqomati di telinga kiri. Hadits riwayat Imam Ibnu Sunni. Udah jam 8. Satu lagi ya, satu lagi. Setelah ini nanti yang poin 4, 5, 6 itu kita bahas di minggu depan aja. Kesunahan yang ketiga selain akikah, yaitu dianjurkan mengucapkan selamat atas kelahiran bayi. Ini kesunahan yang kadang-kadang kelewatan, maksudnya nggak diamalkan. Biasanya kalau tetangganya lahiran Pak, kita bilang apa biasanya? Ya paling selamat gitu ya, selamat ya Pak ya, mudah-mudahan jadi anak yang saleh-salehah dan sudah. Kira-kira ada nggak doa khusus dari Nabi untuk doa ucapan selamat? Ada nggak? Ada yang hafal? Pernah dengar ya? Nah, insya Allah semuanya udah tahu. Yaitu kalimat barakallahu lak fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Ini hadis ini Pak, hadis yang diriwayatkan dari Husain. Ini yang warnanya merah yang saya tebalkan itu apa? Barakallahu laka, bukan wa baraka alaika ya,
wa jama'a bainakuma fi khair itu doa kemanten anyar ya, pengantin baru. Coba bareng-bareng. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Ya, itu kita ucapkan ke orang tuanya ya, entah suaminya atau istrinya gitu. Kita ucapkan begitu, dibacakan doa ini. Nah, yang si orang tua bayi ini ya, orang tua yang dapat bayi baru lahir ini dibales, jangan cuma matur suwun ya. Ada bacaan khususnya juga. Apa kata Imam Nawawi? Setidaknya dibalas barakallahu lak wa baraka alaik. Barakallahu lak wa baraka alaik. Titik itu aja. Atau jazakallahu khairan. Ini yang sering kita ucapkan kalau mengucapkan terima kasih ke orang lainnya. Pak, makasih ya, syukran, jazakallahu khairan. Itu sunnah Nabi, Pak, jazakallahu khairan itu. Ada hadisnya. Dalam sebuah riwayat itu, siapa yang dikasih sesuatu oleh saudaranya ya, itu sebaiknya mengucapkan jazakallahu khairan. Itu ada sunnah Nabi. Jazakallahu khairan itu ya bahasa kita matur suwun, Pak, terima kasih gitu ya. Yang kalau kita terjemahkan jazakallahu, semoga Allah membalas kepadamu khairan, kebaikan. Jadi semoga Allah membalas kebaikanmu begitu. Ya, jazakallahu khairan. Atau razaqakallahu mithlahu, atau ahsanallahu thawabaka wa jazaaka, dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak bisa ya udahlah matur suwun gitu aja. Terima kasih. Ya, itu minimal ucapan terima kasih seperti itu. Tapi kalau yang berbahasa Arab ya ini gitu aja. Ya. Nah, untuk malam hari ini saya cukupkan 3 poin saja dulu ya. Nanti untuk poin yang keempat, 5 dan 6 itu lebih panjang lagi. Apalagi poin yang kelima itu banyak nyabang-nyabangnya gitu. Ini baru 3 saja udah lebih waktunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, penasaran nggak ini yang 4, 5, 6 ya? Nggak saya tampilkan ya. Nanti biar ngaji lagi minggu depan ya, biar ngaji lagi. Ya, baik, silakan jamaah, barangkali ada yang ingin dikomentari, dipertanyakan, kita diskusi, monggo silakan. Ya, monggo. Ya, baik. Apakah untuk mengadzani bayi atau mengiqomahinya harus bapaknya gitu ya? Kalau melihat redaksinya Imam Nawawi tadi, tidak ada sebuah kata harus orang tuanya. Karena hanya mengatakan yustahabu gitu aja. Disunahkan an yu'adzin, untuk mengadzani. Artinya kesunahan ini berlaku bagi siapa saja. Kalau orang tuanya, bapaknya misalnya tidak bisa, misalnya nggak pernah azan saya, seumur hidup nggak pernah azan, tiba-tiba disuruh azan sama istrinya, Pak azan ini bayi kita, waduh gimana nih? Akhirnya dia mungkin manggil tukang azan masjid. Nggak apa-apa ya, siapa yang biasa ngadani di masjid ya, panggil gitu ya. Kan lumayan ya gitu. Barangkali diamplopin nanti gitu. Boleh Pak, siapa saja. Tapi afdolnya adalah orang tuanya. Lebih afdol adalah orang tuanya, bapaknya gitu ya. Oh gitu. Enggak apa-apa, boleh. Enggak ada yang ngadani. Bidanya. Orang tuanya enggak bisa atau mungkin enggak datang mungkin ya, barangkali ya. Jadi memang kesunahannya itu langsung Pak. Pas bayi lahir, setelah dibersihkan itu langsung diadzani gitu ya. Wallahu alam. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Insyaallah nanti minggu depan kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya berkah, ilmunya bisa ditularkan ke keluarganya dan yang lainnya. Insyaallah nanti saya buatkan bukunya Pak, gratis. Doakan saya. Saya lagi nulis fikih akikoh. Ya. Bahasa Indonesia. Kalau ini kan bahasa Arab, banyak bahasa Arabnya ya. Nanti saya buatkan yang berbahasa Indonesia seperti buku saya yang fikih kurban itu. Insyaallah mudah-mudahan selesai ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.